Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Axel. Ya, jadi ini adalah Hyundai Ioniq 5N. Nah, ini menjadi Hyundai Ioniq terkencang ya. Nah, ini tiga sudah diluncurin ya. Nah, kita bisa lihat ya untuk bagian depannya dia seperti ini. Dia ada warna hitam. Di sini juga ada warna hitam dan ini dia ada aero kit di bawah dengan garis warna merah ya. Dan untuk lampunya ini sama ya. Jadi dia lampunya kalau dia ngesen dari sini, ini jadi LED DRL ya. Dengan mode parametric pixel LED. Kemudian untuk lampu besar dia dari 2 buah proyektor LED, lampu Jawa dari dalamnya. Ini udah kamera 360 ya, dan ini ada logo N, logo Hyundai juga warna hitam, dan ini ada grillnya di sini dan dia ini warna merah. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri, nah Ioniq 5N ini menggunakan kapasitas baterai sebesar 84 kWh. Nah, untuk tenaganya, untuk dalam kondisi standar tanpa N Green Boost, itu dia 609 PS, torsinya 709 Nm. Nah, kalau dia pakai N Green Boost dalam 0 sampai 100 cuma 3,4 detik, itu tenaganya jadi 650 PS, torsinya menjadi 770 Nm. Ini model ABS dari sini ya. Nah, untuk sekali ngecas mobil ini bisa berjalan sejauh 448 km dan ini pakai skemanya adalah WLTP, dan dia juga sudah support ultra fast charging up to 240 kW. Ini ngecas dari 10% sampai 80% cuma butuh waktu 18 menit. Ini cepet banget ya. Di sini ada hidrolik, udah 2 sisi ya. Ruang mesin udah dicat dan juga ini udah ada peredamnya. Oh ya, ini warnanya juga spesial, ini warna putih matte ya. Jadi ini warna putih matte, dan untuk harganya sendiri ini udah bisa di pre-order, cuman kisaran harganya adalah di 1,3 miliar. Dan mobil ini cek ada ya. Jadi nanti dibuat di Indonesia, perakitan di Indonesia, dan baterainya pun juga di Indonesia. Dari sisi pelek ini kita pakai pelek two-tone polish ya, ini dari N. Kalipernya juga dari N. Ini juga untuk big bracketnya juga udah gede ya, dan ini dia pakai ban Pirelli ya, bannya Pirelli Elect ya, dengan ukuran sebesar 275/35 ZR21 ya. Rem depan udah cakram, dan ini juga dia ada aksen warna hitam di bagian sini, dan ini dia spionnya juga black gloss ya, dengan spion LED di spion. Ini mode parametric pixel LED, dan juga ini dia sudah kamera 360 ya, di black gloss. Nah, di bagian sini kalau kita lihat nih, door handle tetap sama ya kayak Ioniq standar, jadi dia tetap flush dengan akses marquee model sentuh kayak gini. Nah, sekarang saya masuk ke dalam dari Hyundai Ioniq 5N ya. Nah, untuk pilar B-nya di sini dia black gloss, yang di sini dia black chrome ya. Nah, masuk ke dalam. Nah, untuk Hyundai Ioniq 5N ini dia joknya beda ya. Dia pakai bucket seat kayak gini dengan logo N. Jadi ini nyala ya logo N-nya. Di sini dia dengan kulit dengan suede di tengahnya ya. Dan di sini dia ada untuk reclining. Ini ada head adjuster dan dia ada sliding. Wajar ya manual karena ini mobil masuknya adalah sports car elektrik juga. Nah, untuk transmisi dia single gear ya, otomatis. Dan ini dia pedalnya udah stainless, dan ini dia ada footrestnya juga ya di bagian sebelah kiri. Di sini dia ada fuse, kemudian di sini dia ada untuk electric park brake sudah dengan auto hold. Di sini ada untuk buka port charging ya. Di sini ada untuk buka bagasi elektrik. Di sini juga ada untuk ini ya, vehicle stability control, dan ini juga ada untuk dimmer ya. Nah, di sini dia soft touch warna hitam. Di sini kisi AC-nya kayak gini ya. Di sini juga ini biasa bisa jadi magnet nih kalau di Ioniq 5. Nah, untuk door trim di sini dia soft touch ya dengan stitching warna biru. Di sini door handle dia warna hitam. Di sini dia soft touch ya. Kulit juga nih masih sama, di bagian sini juga masih kulit. Di sini handle-nya ada di sini ya. Untuk power window di sini dia sudah ini auto up and down cuman di 2 depan. Belakangnya dia masih normal. Ini ada window lock sekaligus side lock. Ini ada untuk power door lock, dan dia ada electric mirror dengan electric retract ya. Ini juga biasanya sudah auto folding. Sini juga dia ada cup holder, door pocket, dan speakernya ada ring ambient light ya dengan tulisan Bose. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Nah, kita coba ACC on aja ya. Nah, ini kita matiin dulu suaranya. Nah, jadi ini adalah untuk interiornya dari ini ya, Hyundai Ioniq 5N. Nah, ini dia dari sisi setir, dia beda ya dengan setir Ioniq 5 pada umumnya. Jadi dia di sini ada tombol untuk ngatur cruise control di bagian sebelah kirinya ini. Dia udah tetap adaptif ya di sini cruise controlnya. Di sini juga sudah lengkap dengan lane keep. Di sini dia ada tombol untuk ini buat ngubah-ngubah menu ya dari sini ya nanti ya. Dari sini ada untuk ngubah-ngubah menu. Nah, kemudian di sini dia ada mode N. Nah, ini kita bisa set untuk N custom ya. Ini bisa dipencet.
Nah, kemudian yang sebelah kiri tadi ya, ini ada drive mode ya. Nah, ini drive mode-nya bisa kita pencet juga. Nah, ini kalau kita pencet dia ada 3 ya, ada eco, normal, dan sport. Nah, kalau sport dia jadi merah kayak gini. Nah, kemudian yang di sisi sebelah kanan di sini dia ada untuk audio steering ya. Di sini dia ada audio steering switch. Di sini dia ada untuk seat track. Nah, di sini dia ada untuk mode source, ada untuk voice command, dan ini udah support voice command bahasa Indonesia. Ini kita harus pencet dari sini ya. Jadi dia nggak ada komen khusus, dan untuk menggunakan fitur ini diperlukan blue link. Jadi harus pakai blue linknya dulu ya. Ini ada tombol favorit buat kita atur. Di sini ada untuk Bluetooth teleponi ya. Ini untuk volume tadi dari sini. Nah, ini yang di sebelah kanannya. Nah, ini kita bisa atur juga untuk end button customnya. Nah, ini ada NGB namanya End Green Boost. Nah, ini adalah seperti instant respon ya. Jadi supaya dia langsung melesat dari 0 sampai 100 dalam waktu 3,4 detik tadi. Nah, untuk pengaturan setir Ioniq 5N ini dia manual ya, tilt dan teleskopik ya. Nah, di sini dia setirnya juga kulit ya tadi ya, perforated leather di bagian sini, di atasnya ini dia leather yang biasa. Nah, kemudian untuk speedometernya, nah ini dia full TFT ya. Jadi ini sama kayak Ioniq 5 yang standar, cuma bedanya di sini dia jadi warna hitam ya, jadi lebih nyaru. Nah, di sini kalau kita mau ganti-ganti MID, nah ini ada di bagian sebelah kanan. Ini ada untuk after reset. Kemudian di sini dia ada untuk TPMS ya, TPMS. Kemudian di sini juga ada untuk posisi ini ya, penggeraknya, karena ini mobil ini sudah berpenggerak dual motor atau AWD. Kemudian ada lap time di bagian sini, ada untuk G-force ya. Dan ini juga ada trip saat ini juga ada ini ya. Jadi dia ada untuk jarak tripnya, waktu, dan juga ini konsumsi listriknya ya. Nah, kemudian di sini adalah after recharge, ini ada di sini. After reset juga ada di sini, dan kembali lagi ke TPMS tadi ya. Kemudian ada juga untuk grafik dari torsinya, dari keempat rodanya, dan lap time tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tuas di sini dia ada tombol untuk ini ya, untuk naik turun ini ya. Untuk menaikkan regenerative braking ada dari sini. Nah, ini yang plusnya di bagian sebelah kiri, yang minusnya jadi di sebelah kanan. Nah, untuk tuas lampu di sini dia sudah auto ya. Lampu sudah auto. Ini juga dia sudah ada auto high beam juga, dan ini sudah one touch remote signal juga ya di sini. Nah, untuk di sini wiper dia udah auto juga ya di sini, yang bisa diatur untuk waktunya juga. Nah, ini dari sisi head unitnya dia juga baru ya. Dia pakai head unit namanya adalah Hyundai CCNC atau Connected Car Navigation Cockpit. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini di bagian home-nya dia kayak gini ya. Nah, di sini dia ada navigasi, ada untuk Sounds of Nature. Di sini juga ada untuk media, untuk data-data berkendara untuk yang EV-nya ya. Di sini kita bisa lihat nih untuk jarak sisa baterai kita, dan juga ini dengan lokasi ini ya, lokasi charging terdekat. Nah, di sini juga dia bisa kasih tahu ya lokasi terdekat ada di mana aja untuk pengecasan. Ini juga bisa kita lihat untuk penggunaan listriknya seperti apa. Di sini ada grafiknya juga. Di sini juga dia ada untuk ngatur terkait pengecasan ya. Ini kita bisa atur untuk next departure charging dan segala macam. Support V2L juga ya mobil ini. Nah, ini juga ada mode pendinginan baterai, ada utility mode, ada smart regeneration. Nah, ini kita bisa atur ya, mau yang normal lebih cepat atau yang lebih lambat. Kemudian di sini juga ada peringatan suara ketika lagi ngecas, jadi dia akan ngeluarin suara. Dan ini ada plug and charge. Ini belum bisa di Indonesia ya. Nah, kalau kita slide, nah di sini ada namanya N mode, ada keypad. Ini ada phone projection, ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Telepon ini ada voice memo, dan juga ini ada untuk setelan. Di sini juga masih ada cuaca, kalender, valet mode, vehicle diagnostic, kemudian ada notifikasi, dan juga ini ada online manual. Nah, untuk penggunaan cuaca ini dia harus connect ke internet ya, karena dia membutuhkan akses Blue Link tadi. Nah, ini adalah namanya adalah mode N. Nah, ini adalah di mana tempat kita bisa untuk mengatur semua mode berkendara. Nah, di sini dia ada N-Track sama NB3. Nah, N-Track ini dia ada beberapa mode, ada N-Torque Distribution, N-Pedal, N-Race, dan N-Drift Optimizer. Jadi walaupun ini mobil listrik, ini bisa ngedrift ya dengan bantuan N-Drift Optimizer. Jadi ini buat kalian yang baru pertama kali belajar ngedrift, ini bisa pakai mobil ini buat belajar ngedrift, karena dia akan dibantu oleh sistem komputernya. Nah, ini juga ada NB3, ini ada drag mode dan track mode. Jadi ini gunanya untuk memanaskan baterai agar dia masuk ke dalam zona suhu tertentu ya, supaya dia baterainya ini siap. Kemudian di sini juga ada N-Torque Distribution. Di sini kita bisa atur ya untuk torsinya ya, mau dibikin ke belakang, ke depan, atau ke tengah. Ini ada N-Launch Control, ada N-E-Shift, ini ada G-Force Meter juga ya, ini kita bisa pencet dari sini.
Nah, kemudian di sini dia ada N-Active Sound Plus. Nah, ini buat ngatur suara ini ya, suara mesin. Jadi ketika kita gas itu ada seperti suara simulasi. Nah, ini ada 3, dia ada ignition, evolution, dan supersonic. Nah, suaranya itu nanti akan keluar dari speaker mobilnya ya. Di sini juga ada N battery precondition. Nah, ini kita bisa setting tadi ya. Nah, ini kalau dia mati dia ada tulisan N-nya ya. Nah, kita coba nyalain lagi aja. Nah, di sini dia ada, nah tadi ya, N-Drip Optimizer, N-Race, dan N-Torque Distribution. Nah, ini kita bisa atur ya torsinya. Ada performance option di bagian sini. Ini kita bisa atur ya untuk N-Launch controlnya mau seberapa. Ini kita bisa atur ya dari low, medium, sampai ke high ya. Di sini ada N-eShift ya. Ini buat ngatur terkait shifting. Kemudian ada N-Active Sound Plus. Nah, yang tadi ini sama ya, ada battery conditioning, N-pedal, drift optimizer, N-race, dan N-torque distribution. Ini sama ya. Nah, kita geser lagi. Di sini tadi ada kiplat ya. Kita geser lagi ke setelan. Nah, setelan di sini dia ada macam-macam ya. Untuk setelan kendaraannya sendiri di sini dia ada beberapa hal. Pertama di sini ada untuk bantuan pengemudi atau ADAS-nya. Nah, untuk fitur Hyundai Smart Sense ini tetap ada ya, walaupun ini adalah mobil listrik sports car, ini tetap disediain ya. Jadi ini tetap sama, ada driving safety, driving attention warning, parking safety juga ada. Ini ada 2 untuk mode rem, bisa mode sport atau normal. Kemudian sini juga ada peringatan perubahan ini ya, mode berkendara ini kita bisa atur. Kemudian N-Active Sound, tadi ada suhu, ini untuk suhu terkait AC ya, ada di bagian sini. Terkait kursi juga ada, ini juga bisa disesuaikan dengan suhu. Lampu ini juga sudah support ambient light ya. Nah, ini dia kayak gini ambient lightnya. Nah, ini kalau kita mau atur dari sini, nah dia bisa setting berbagai warna ya. Nah, ini kita bisa setting, misalnya mau diganti jadi warna merah. Nah, nanti dia berubah ya, jadi logo kayak N ya, jadi warna merah. Ini kita bisa ganti. Brightness juga bisa kita atur dan bisa ngikutin mode berkendara juga. Pintu ini untuk lock unlock bisa diatur, power tailgate juga bisa kita atur, smart tailgate juga bisa kita atur. Dan ini ada untuk kenyamanan di bagian sini ya. Nah, ini kita bisa atur. Ini ada equipment alert, interval service, dan juga wireless charging. Kemudian ini juga indikator pengisian bisa diatur, tipe 1 atau tipe 2 nih gantiin kayak warna lampunya aja ya. Nah, ini warna putih atau warna orange. Wiper belakang ketika masuk gigi R. Kemudian di sini juga ada ya, ada mode berkendara ya dari sini tadi. Ini, kemudian ada suhu, kursi, ini dan lain-lain segala macam ya, tadi juga kenyamanan juga masuk di sini tadi ya. Nah, kemudian ini ada terkait untuk sistem EV ya. Ini ada juga pendinginan baterai. Ini tadi sama ya, kayak tadi ya, ada utility mode, smart regeneration, plug and charge, dan juga peringatan suara saat pengisian daya. Jadi ini sama ya. Kemudian di sini dia ada untuk suara. Ini dia by Bose ya audionya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan dynamic speed compensation ya. Dan juga ini ada untuk ngatur start volume. Jadi supaya dia nggak kaget ketika kita lagi nyalain mobil, suaranya dia nggak langsung ngebut suaranya. Di sini juga listening position bisa kita atur, bass treble-nya juga bisa kita atur. Nih ada untuk pengemandu navigasi ya. Nah, kemudian di sini untuk ini biar suara radionya nggak semut-semut gitu ya. Ini ada untuk driver attention warning. Kemudian di sini dia ada untuk layar ya. Untuk layar ini dia bisa diatur untuk brightness, setelan kamera, blue light filter juga bisa kita atur dari sini. Ini juga dilengkapi dengan ini ya, voice command tadi yang udah support bahasa Indonesia. Kemudian ini cluster. Nah, cluster ini kita bisa atur ya. Nah, ini ada temanya, dia ada 3. Jadi ada yang N itu yang kayak gini. Kalau yang simple dia kayak gini ya. Dan yang klasik itu dia kayak gini. Nah, jadi dia sudah support model cluster terbarunya Hyundai ya, yang dipakai juga sama Hyundai Kona Electric. Jadi dia kayak gini kalau yang standar ya. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Kemudian di sini juga kita bisa atur ya. Untuk gaya grafiknya ini bisa diatur berdasarkan mode berkendara. Nah, ini kalau tadi kita, ini kan kebetulan di mode Eco ya tadi ya. Ini kalau kita ganti jadi sport dia jadi warna merah. Eco jadi kayak gini, normal jadi kayak gini. Nah, kalau kita ganti jadi yang simple, kita masukin ke mode sport. Nah, dia jadi warna merah dan ini ada garisnya ya. Jadi benar-benar aura seperti sports car-nya tuh berasa banget. Nah, kalau N dia jadi kayak gini aja. Nah, atau bisa ngikutin ini ya, gaya mode berkendara. Dan tapi untuk gaya grafik ini hanya tersedia kalau kita pakai mode klasik atau simple. Kalau N dia nggak tersedia ya tadi ya. Nah, di sini juga ada suara sambutan. Ini juga kita bisa atur untuk tampilan konten apa saja yang mau kita tampilkan di mobil. Ya, tadi tema cluster dari bagian sini. Tombol-tombol kita juga bisa atur tadi, termasuk untuk tombol custom di bagian nanti yang di sini ya, yang di head unit, sama yang di bagian audio steering. Mode-nya juga bisa kita atur mau buka mode apa.
tombol plus minus juga bisa atur, knob volumenya juga bisa kita atur. Nah, ini adalah tombol untuk N dan N yang kiri dan kanan. Nah, ini kita bisa atur ya. Ini kita bisa buka untuk mode N, start lap, stop timer, and active sound, and shift, dan and launch control, termasuk yang sebelah kanan ya. Jadi misalnya yang kanan ini kita mau akses buat and active sound, ini kalau kita pencet nanti dia akan ikut berubah ya nanti di bagian MID ya. Nah, kemudian berarti di sini ada untuk fitur Blue Link ya. Blue Link ini kalau di Hyundai dia free selama 3 tahun pertama ya, sejak kendaraannya diserahkan. Di sini ada untuk pengaturan umum, ini untuk pengaturan sistem, ini by CCNC ya, Connected Car Navigation Cockpit. Ini ada sistem info, ini ada untuk penyimpanan kayak gini ya, tanggal dan waktu, ada juga untuk bahasa, ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Korea ya. Tipikal head unit Hyundai memang seperti itu. Keyboard, unit, untuk media setting bisa diatur dari sini. Nah, tadi untuk medianya ya, ini dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto tadi ya. Nah, ini kita bisa atur juga untuk menunya dari sini. Dan ini kalau kita slide, nah dia masih ada untuk matiin layar, ini bisa split screen ya, ada quiet mode. Jadi kalau split screen ini nanti biasa nampilin media sama mapnya secara bersamaan. Brightness bisa diatur, quiet mode buat matiin speaker belakang, ini ada untuk beepnya bisa dinyala matiin dari sini, equalizer, position, dan juga change connection. Tadi untuk navigasinya dia kayak gini ya. Nah, dia navigasinya seperti ini, lumayan oke sih untuk navigasinya. Nah, di sini juga masih dilengkapi dengan beberapa tombol fisik ya. Nah, kita coba nyalain lagi ya. Nah, di sini dia ada untuk tune and scroll. Ini ada setup, ada favorite menu, media, untuk seek track, untuk track di sini, search, map, home, dan juga ini ada untuk volume audio ya dari sini. Nah, untuk AC, nah ini dia juga sudah dual zone ya. Ini jadi AC sudah dual zone auto climate control. Untuk ngatur dari kipas dari tengah ya. Ini touch sensitif untuk panelnya. Untuk suhu paling dingin di 17 derajat, paling panasnya dia di 27 derajat Celcius ya, ini jadi nggak ada heaternya. Untuk pengaturan semburan juga udah lengkap ya. Ini ada ke kaki, kepala kaki ya, ini kepala sama kaki aja, atau kaki dengan front defogger, atau ke kepalanya aja. Sudah ada front end defogger ya, ini ada sirkulasi udara dari sini, dan ini dia untuk akses dari, nah untuk ventilasi ini harus diakses dari tombol yang di bawah sini, nanti dia akan tampil ya. Dia lengkap dengan 3 lever di heater seat dan cooler seat. Ini untuk di passenger sama driver ya, ini kayak gini. Nah, dia seperti ini. Ini dia ada tombol EV start stop ya di bagian sini. Nah, untuk di sini dia masih ada ini ya, USB. Nah, ini USB-C. Nah, ini dia bisa buat ngecas, atau kita bisa set sekaligus ngecas dan ke head unit ya. Jadi kita bisa atur modenya. Di sini juga ada USB charging, ini yang Type C ya buat ngecas. Yang ini ada wireless charger di sini ya dengan standar C. Ini ada tombolnya ya, ada tombolnya dengan tulisan N ya. Nah, di sini dia ada kamera 360. Nah, ini kamera 360 ya, dia udah support 3D view ya. Ini kayak gini 3D view-nya. Ini kita bisa lihat untuk kamera depan, kamera belakang juga bisa kita lihat, atau 3D view tadi juga bisa. Nanti kita bisa atur ya untuk optionnya. Ada di bagian sini. Oh ya, tadi di sini dia ada kisi AC ya di bagian sini. Lampu hazard kalau dipencet dia berkedip. Di sini ada sensor parkir. Di sini dia ada untuk power outlet 12 volt ya. 180 watt kayak gini. Nah, di sini dia ada USB charging, ini USB-C ya. Di bagian bawahnya sini dia masih ada tempat penyimpanan. Ini ada logo N ya. Ini karet, bahannya ngegrip. Dan ini ada 2 buah cup holder nih kalau kita pencet. Nah, dia bisa jadi cup holder kayak gini. Nah, untuk di sini konsol boxnya ini kulit warna hitam. Di sini dia ada laci ya, tapi nggak terlalu luas, tapi lumayan. Nah, ini joknya tadi ya, dia udah pakai bucket seat dari N ya. Jadi ini dia kulit yang di tengah ininya sweat. Sini juga logo N-nya nanti bisa nyala. Untuk seat belt dia lengkap dengan head adjuster. Airbag-nya lengkap sampai ke pilar ya. Untuk hand grip dia model retract. Sun visor di sisi penumpang lengkap dengan tiket holder. Vanity mirror, dan untuk lampunya ini bisa dinyala matikan secara terpisah LED ya. Nah, di tengahnya ini dia tetap sama dengan Ioniq yang standar. Jadi untuk nyalain lampu yang di sini itu dia disentuh aja ya. Nah, di sini dia ada untuk nyalain lampu ikut pintu, ini buat nyalain lampu yang di tengah. Nah, untuk nyalain semua lampu termasuk lampu yang di sini juga bisa. Nah, untuk Ioniq 5N ini tetap dilengkapi dengan panoramic roof ya, tapi ini kaca mati. Jadi kalau kita mau tutup tirainya dari sini ya. Nah, dia akan bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Ini udah one touch ya. Dan plafonnya keren juga, ini warna hitam. Kalau mau buka kita tinggal langsung tarik lagi.
Ini sudah lengkap dengan blue link dan SOS. Spion tengah elektrokromatik ya, auto dimming. Untuk sun visor di sisi driver ini lengkap dengan vanity mirror, ticket holder. Ini untuk lampunya bisa dinyala matikan dari sini, LED ya. Untuk driver nggak dapat hand grip. Nah, ini bahan dashboardnya dia sebenarnya soft touch ya. Ini ada center speaker dari Bose-nya. Nah, di sini dia ada warna biru ya di bagian sini. Untuk laci dia udah soft opening dan ini ada lampunya juga ya. Dan ini ada laci lagi di bawah. Nah, layout dari door trimnya ya. Nah, sekarang kita coba keluar. Nah, ini kalau kita mau matiin mobilnya nih, kita akan lihat animasinya ya. Kita pencet. Nah, dia ada suaranya ya. Nah, dia ada tulisannya N gerak dan dia ada statistik untuk berkendaranya. Nah, sekarang kita keluar, kita ke baris kedua ya. Nah, di sini dia ada seal plate tulisannya adalah N. Karpetnya juga N ya. Nah, dan ini di baris kedua dia untuk door trim di sini dia soft touch ya. Di sini ada key manual. Di sini untuk door handle dia warna hitam gloss. Di sini dia soft touch. Di sini dia ada garis checkered flag ya, warna biru kayak gini. Nah, ini dia ada cup holder, door pocket, jadi ada speaker juga ya. Ini dia tapi sudah nggak ada ring ambient light-nya. Ini speaker by Bose. Tadi untuk kaca yang di belakang dia manual ya. Jadi nggak auto up and down. Nah, masuk ke dalam. Nah, duduk di baris kedua dari Ioniq 5N ini memang untuk duduk di belakang sebenarnya ruang kaki masih lega khas Ioniq. Cuman untuk ruang sepatunya, nah ini kalau head adjusternya di set agak rendah jadi nggak bisa masuk ya untuk ruang sepatunya. Di sini juga dia ada ini ya, ada kisi AC di pilar B ya di bagian sini, buka tutup dari sini. Oh ya, untuk speaker tadi ada ya. Nah, ini ambient light-nya dari sini ternyata tadi nggak kelihatan. Nggak ada safety pocket ya di sisi driver, di sisi penumpang depan juga nggak ada, tapi ini bahannya soft touch ya. Di sini ada dua USB-C buat ngecas dua-duanya. Ini ada gambar checkered flag ya. Ini udah flat floor karena ini mobil penggerak 4 roda, mobil listrik juga ya. Nah, ada layout dari dashboardnya ya. Nah, ini kayak gini. Jadi sebenarnya masih sama aja, cuman sedikit berbeda dari UI-nya aja yang sekarang udah pakai Hyundai CC-NC. Nah, di sini dia ada hand grip model retract dan ini dia untuk lampunya sudah LED ya. Ini nggak ada hooknya. Nah, untuk joknya dia ini headrest 3-3-nya adjustable, lengkap dengan seatbelt tengah 3 titik ya di bagian sini, dan untuk rackline-nya masih bisa ya. Jadi rackline-nya dari top yang di ujung sebelah kanan. Tapi ini manual ya. Nah, rackline paling jauhnya dia bisa segini. Ini dia kulit sweat ya bahan di sini. Sudah Isofix juga untuk joknya. Nah, ini dia armrest lengkap dengan 2 buah cup holder ya di bagian sini. Nah, dia kayak gitu ya untuk joknya. Nah, sebelum kita ke belakang kita coba nyalain lampu-lampunya ya. Nah, di sini dia seal plate-nya tetap ada N-nya ya. Nah, ini untuk tuas ngelipatnya tuh dari sini. Nah, ini yang sisi 40 dia rata lantai ya. Nah, kalau kita mau balikin ini harus ditarik lagi baru dinaikin ke atas. Nah, di sini dia sedikit lebih wide ya di bagian sebelah kanan ini, jadi dia akan sedikit lebih kata lebih semok lah kalau kata saya sih sampingnya. Nah, untuk velg ini masih sama ya. Dia untuk ukuran bannya yang di belakang ini dia masih sama ya berarti ya. 275 35 ZR21 ya. Ini yang di belakang dia remnya sama-sama besar, dia rem cakram, tapi kaliper N-nya dia nggak ada ya. Nah, ini untuk port charging dibuka dari sini. Nah, ini dia udah ada port CCS-nya ya buat fast charging dari sini. Nah, ini kalau mau nutup dipencet aja. Nah, untuk lampunya yang di belakang dia seperti ini ya. Jadi tampang keseluruhannya itu dia seperti ini untuk Hyundai Ioniq 5N. Di sini dia untuk lampunya dia LED ya, parametric pixel LED. Lampu rem dari sini, lampu sen dari sini, lampu mundurnya dari sini. Ini ada reflektornya juga ya dengan mode-mode checkered flag khas N. Ini Ioniq 5-nya dia warna hitam. Ya, di sini juga dia logo Hyundai-nya warna hitam. Dia ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Ini modelnya unik ya. Antena udah Shark fin ya, di atas warna hitam. Nah, ini ada logonya ya, N. Dan ini dia untuk sensor parkir ada di belakang, dan ini juga di pusarnya benar-benar sangar ya. Jadi benar-benar mencerminkan aura mobil sports car. Nah, untuk bagasinya ini elektrik ya tetap ya. Pembukaannya dibuka dari sebelah sini. Nah, dia sudah ada kamera parkir juga ya di sini. Dan untuk lampu plat nomor juga sudah LED. Nah, ini untuk bagasinya ya. Jadi dalam kondisi dia rebah pun ini masih sangat cukup buat kita pakai buat harian. Jadi nggak harus dibawa ke sirkuit juga.
Jadi masih cukup ya buat dibawa barang sehari-hari. Ini nggak ada tonneau cover. Pada ini sini ada ininya ya, ada colokannya. Nah ini dia untuk buka port charging secara paksa bisa diputar dari sini. Nah sini dia ada tempat penyimpanan ya, tapi ini nggak ada ban serep ya. Nanti cuma dapat repair kit biasanya. Untuk lampu bagasi LED ya. Nah untuk tutup kita bisa pencet dari sini, ada pegangannya juga ya. Nah ini layout dari bagian belakangnya secara keseluruhan. Nah untuk di sisi penumpang depan dia masih ada akses parkir ya. Ini model sentuh. Untuk jok di sisi penumpang depan ini dia ada reclining, head adjuster, dan dia ada sliding. Jadi ini sama-sama manual ya. Nah ini layout dari dashboardnya di sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Hyundai Ioniq 5N. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.